sebelum Allah menciptakan apapun, sudah adakah keburukan? Tentu belum ada. Sudah adakah kebaikan? Jelas. Allah itu Al-Haq. Kita tahu apa itu Al-Haq. Ya, dan salah satu nama Allah adalah Al-Haq. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sudahkah ada kemaksiatan? Tentu belum ada. Bahkan ketika Allah menciptakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ambil urutannya, tentu yang pertama Al-Qalam. Setelah itu tidak sahih beberapa hadis yang menyatakan urutannya, walaupun ini ada di Sahih Muslim. Tetapi ini tidak sahih. Hari Ahad menciptakan ini, hari Senin menciptakan ini, hari Selasa, ini kan ada di Sahih Muslim. Tapi para imam mengatakan hadis ini tidak sahih. Secara sanad, matannya tentu tidak boleh kita pegangi sebagai sebuah kebenaran. Sudah adakah maksiat ketika pertama kali Allah menciptakan langit, bumi, gunung, laut, dan seterusnya? Belum ada. Belum ada. Begitu juga ketika Allah menciptakan malaikat. Tentu belum ada. Nah, keburukan itu, maksiat itu mendatang berikutnya. Nah, kita ambil skup yang lebih kecil, yaitu manusia. Ketika pertama kali diciptakannya manusia, yaitu Adam, apakah Adam langsung taat, apa langsung maksiat? Jawabnya langsung taat. Langsung taat. Dan semua berada dalam ketaatan. Sampai muncul kesombongan di hati iblis. Begitu juga ketika Adam turun di muka bumi. Setelah tergoda oleh iblis tadi, turun di muka bumi. Sudah adakah syirik? Belum ada. Sudah adakah maksiat? Belum ada. Bahkan khusus syirik itu muncul nggak tanggung-tanggung. Berapa? Sering kita bahas. 10 abad. 1000 tahun baru muncul. Ya. Nah, ini pelajaran apa? Bahwa kalau kita ingin jadi orang benar, kalau kita ingin jadi orang baik, lihatlah yang dulu. Contohlah yang dulu. Kembali kepada yang dulu. Bukan ngarang. Bukan bikin inovasi sendiri. Bukan mencari-cari ide. Gitu. Ini berbeda dengan keyakinan sebagian atau mungkin mayoritas orang-orang kafir. Orang-orang kafir berhayal, bermimpi bahwa manusia itu semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin beradab, semakin sopan, semakin berakhlak, semakin bagus perbuatannya. Ini mimpi. Ini tidak mungkin terjadi. Bahkan tegas-tegas Nabi mengatakan, la ya'ti 'alan nasi zamanun. Tidak datang satu zaman kepada manusia kecuali zaman itu pasti lebih baik apa lebih buruk dari sebelumnya? Lebih buruk. Lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk, terus sampai kepada puncak keburukan. Apa puncak keburukan? Manusia di muka bumi sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Tidak ada lagi. Jangankan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, azan, salat, boro-boro. Allah, sekedar kalimat Allah tidak keluar dari mulut seorang pun. Padahal dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab keluar apa tidak kata-kata Allah? Keluar. Keluar demi Allah, wallahi billahi tallahi, bahkan bismillahi Allahumma, ini keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab memang bertauhid, tapi sekedar tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah tidak, apalagi asma wa sifat. Nah, ini sedikit pelajaran menurut sebagian orang, tetapi pada hakikatnya ini pelajaran besar. Bahwa jangan mencari kebenaran kebaikan
di orang yang mendatang, tapi kembali kepada orang dahulu. Dan inilah semangat salaf. Semangat ahlu sunnah seperti ini. Sebentar-bentar ditanyakan, ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Apakah ini dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat? Apakah ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Pertanyaan ini tertuju kepada siapa? Siapapun. Siapapun yang melakukan sesuatu atas nama agama, kebenaran dalam Islam, harus ditanyakan. Ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Kembali kepada zaman dahulu. Kembali kepada Rasul dan para sahabat tentunya, karena ini memang yang terbaik. Tentu tidak kembali kepada Nabi Adam, kesulitan. Karena tidak ada riwayat khusus. Yang ada riwayat tentu sampai kepada Rasul dan para sahabat. Jangankan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Isa. Riwayat dari mana? Sumber lewat apa? Tidak ada. Yang ada satu-satunya sampai kepada Rasul dan para sahabat. Allah telah menganugerahkan satu ilmu, yang ilmu itu tidak Allah berikan kepada siapapun. Hanya kepada kaum muslimin, yaitu ilmu sanad. Dengan ilmu sanad ini kita bisa tahu, oh ini betul dari Nabi, oh ini bohong. Oh ini betul sahih Nabi melakukan ini, oh ini tidak. Dengan ilmu, kan ilmu yang sangat besar. Ilmu yang sangat besar. Maka banyak para imam mengatakan, kalau yang dimaksud Al-Firqatun Najiyah, tokohnya bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi. Kalau bukan mereka, karena ahlul hadis bisa tahu. Ini betul dari Rasul dan para sahabat, yang ini tidak. Ya. Jangan mengikuti semangat orang-orang kufar bahwa mereka beranggapan kebenaran itu bisa ditemukan. Sebagian kaum muslimin hari ini beranggapan seperti itu. Maka sebagian kaum muslimin menciptakan cara-cara tertentu. Penemuan-penemuan baru agar sholat bisa khusyuk, ada pelatihannya. Dan itu penemuan baru. Agar akhlak kita bisa baik, agar semangat kita bisa muncul, agar ketaatan kita kepada Allah tumbuh. Ada cara-cara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tentu tertolak. Harus ditolak. Mungkin sekilas saja terlihat bagus. Tapi setelah didalami, setelah dipelajari, muncul keburukan. Seperti demokrasi kan, sekilas. Serahkan kepada rakyat, rakyat yang memilih, sekilas. Begitu dijalankan, luar biasa. Dan orang-orang yang awalnya pro demokrasi melihat ini luar biasa, yang mereka yang punya hati, yang mendapatkan hidayah dari Allah tentang kebenaran, mereka berpikir hanya untuk sebuah pergantian seorang pemimpin menghabiskan miliaran, bukan miliaran lagi, triliunan. Ini kan luar biasa, hanya untuk sebuah pergantian pemimpin. Bahkan ada yang lebih bodoh lagi, udah tahu calonnya cuma satu, masih pilihan juga. Ini kan bodoh sekali ya kan. Udah calonnya satu ya sudahlah, jadi aja yang cuma satu. Yang lain nggak ada yang mau, kalau alhamdulillah nggak ada yang ambisi. Ini masih pakai pemilihan juga. Pakai kotak kosong. Ntar kalau kotaknya yang menang, ya ntar gubernurnya kotak. Ya. Nah, gimana ini? Ini kan bodoh sekali. Dan begitulah hidayah pemahaman itu. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah tidak berikan kepada siapapun yang tidak Allah kehendaki. Mau profesor, mau doktor, mau jenius, kalau Allah tidak berkenan menghendaki, memberikan, maka dia tidak dapat hidayah itu. Nah, sebaliknya, yang SD saja tidak lulus, tapi Allah berikan hidayah kebenaran, Allah menghendaki dia faham, maka dia akan faham. Kita lihat hari ini. Ya.